pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi, luar biasa semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua di hari pertama dalam minggu ini. Amin. Kita semua ada di sini, kita mau dedikasikan hari pertama dalam minggu kita untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita percaya Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Amin. Kalau kita mendahulukan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang minggu ini. Amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah izinkan kami untuk bangun pada pagi hari ini. Kami percaya itu adalah berkat-Mu Tuhan, karena saat kami pergi tidur kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Engkau yang sudah menjagai kami saat kami terlelap, Engkau yang sudah memberkati kami dalam tidur kami, memberikan kami istirahat yang luar biasa Tuhan, sehingga kami pagi hari ini Engkau bangunkan kami bisa beraktivitas, memuliakan nama-Mu, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Sungguh luar biasa berkat-Mu ya Bapa di pagi hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu, ke rumahmu Yesus, untuk membawa ucapan syukur kami untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berkati dalam kehidupan kami, yang sudah Engkau berikan kepada kehidupan kami, dan yang akan Engkau berikan. Dan kami juga percaya untuk hal-hal yang Engkau enggak izinkan terjadi dalam hidup kami, yang Engkau enggak berikan kepada kami percaya itu belum saatnya, dan bahkan mungkin itu adalah yang terbaik untuk kami Tuhan, yang Engkau izinkan terjadi. Terima kasih Yesus, kami mau berikan seluruh hati kami, iman kami, kepercayaan kami kepadamu, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang gak pernah membuat kesalahan. Engkau adalah Allah yang bisa kami percayai. Engkau adalah batu karang yang teguh yang dapat kami letakkan iman kepercayaan kami Tuhan. Dan Engkau gak akan goyah walaupun badai menerpa, walaupun masa berganti, musim berganti, Engkau akan tetap sama. Terima kasih Yesus, dan saat ini kami mau bawa puji-pujian kami yang terbaik ke dalam pelataran-Mu, ke dalam rumah-Mu. Semoga berkenan di hati-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian kita yang pertama, berbahasa Inggris tapi gak apa-apa, kita mau belajar sama-sama ya. House of the Lord. Mari kita datang ke dalam rumah Tuhan dengan ucapan syukur, dengan pujian. Beri salam ke kanan kiri, katakan ayo nyanyi dengan sukacita. We worship the God who was, we worship the God who is, we worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and He won't be quiet. Shout out your praise. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up on that grave. My God, He'll rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. Shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise.
forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Come on, there's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in His place, and we won't be quiet. Shout out your praise. We 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 shout out your praise. Mari kita datang ke dalam baitnya dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Kami mau datang ke dalam bait-Mu Tuhan dengan sorak-sorai dan sukacita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati
Akan duduk sebentar, kita alihkan perhatian kita ke layar di depan untuk suara gembala. The Year of Empowering Grace 2023. Kita sedang percaya bahwa di mana-mana terjadi awakening, kebangunan, outpouring, pencurahan roh, dan menuju revival. Dan bulan ini, bulan Juni secara khusus semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan adalah impact daripada power ataupun mujizat. Maka di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Sebagai yang pertama itu penting, ya. Kita tahu first mention principle, dan tanda-tandanya itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan dan bukti bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Allah Putra yang menjadi Putra Allah dan kembali jadi Allah Putra. Nah, firman Tuhan menunjukkan dengan jelas purpose of miracle. Tetapi sekarang dampaknya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta dan 120 murid termasuk ibu Yesus, ya, tidak disebut Maria tapi ibu Yesus, dan juga saudara-saudaranya dan beberapa wanita. Tuhan tidak membedakan pria wanita, dan mereka orang-orang sederhana. Orang-orang dari Galilea kebanyakannya, dan sebagian pasti juga dari Yudea. Tetapi what is the impact? Akibat besar. Namanya dampak itu bukan akibat kecil, akibat besar. Dan semua orang yang ada satu di perayaan Pesach di Yerusalem, mungkin jumlahnya ratusan ribu. Mereka bingung. Orang-orang Galilea ini berbicara bahasa Arab, Arab mirip lah ya. Berbahasa Yunani, berbahasa Afrika, Libya, dan Ethiopia, dan yang lain. Dan semua yang datang itu kan mereka orang beragama Yudaisme. Dan mereka berkata, mereka ini mabuk anggur. Tapi ini dampaknya, empowering grace. Petrus yang tadinya lari terbirit-birit, yang menyangkal Yesus, begitu dibaptis dalam Roh Kudus, apa yang terjadi? Luar biasa ya. Luar biasa, dia menjadi seorang yang penuh keberanian. Dia berdiri dan berbicara tanpa takut sama sekali. Semua orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkan perkataanku. Mereka bukan mabuk, tapi yang difirmankan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan pendapatnya sendiri, bukan filsafat. Dan akibatnya, dampaknya, 3.000 orang menjadi percaya. Kita tahu apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta yang baru saja kita rayakan. Itu kebalikan daripada apa yang terjadi di Menara Babel. Ketika Tuhan mengacaukan dengan memberikan bahasa-bahasa yang lain dan kacau balau. Di sini kita melihat bagaimana itu dibalik. Dan juga pada waktu Pentakosta pertama di Gunung Sinai. Bagaimana ada 3.000 orang mati, ini 3.000 orang dihidupkan kembali. Luar biasa. Dengan cara apa? Tuhan mencurahkan rohnya. Kiranya Anda dipenuhi dengan Roh Kudus dan empowered by the power of God. Dan hidupmu akan menjadi dampak yang baik buat banyak-banyak orang. Dalam hidup saya, ketika saya dibaptis dalam Roh Kudus, awal Januari tahun 1980 itu, my whole life changed. Dan orang-orang sekitar saya juga dijamah oleh Tuhan. Karena itu pastikan hidupmu menjadi dampak yang luar biasa. Caranya dibaptis dalam Roh Kudus. Tujuan miracle adalah membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Be a proof producer. Pemberi bukti dalam nama Yesus. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan oleh para pemimpin, pengurus, dan jemaat setempat untuk menggembalakan gereja rock yang ada di kota Philadelphia ini. Kalau kita belum pernah ketemu, nice to meet you, selamat datang. Dan teman-teman yang melayani welcoming team, jangan lupa kasih mereka connection card, Anda isi dan kita bisa mendapatkan informasi Anda. Jadi sekali lagi selamat datang buat yang baru pertama kali. Saya ada
nggak banyak pengumuman hari ini, seperti biasa aja. Kalau Anda mau dapat update yang paling terbaru, biasanya kita sosial media kita berikan pengumuman. Jadi follow our social media, ada Facebook, ada Instagram, terus ada YouTube channel juga, di mana kita coba upload sebisa mungkin setiap minggu khotbah-khotbah yang dikhotbahkan, saudara. Jadi follow our social media untuk pengumuman-pengumuman yang terupdate, saudara. Juga kita di sini ada live group, atau kita menyebutnya Komsel atau live group di sini. Itu setiap hari Jumat malam jam 7.30. Jumat malam jam 7 di tempat ini. Jadi Anda semua diundang untuk is everything okay, you guys? Okay. I know. Ini pengumuman terakhir sebelum kita memberikan persembahan dan melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Kalau Anda masuk ke gedung ini dari bawah di hallway itu, Anda nengok ke kanan, Anda sadar mungkin ada tembok kita yang dilukis, saudara, dengan lukisan kota Philadelphia. Dan tentu saja itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada seorang artis mungkin ya, saudara, yang seorang pelukis, kita menyebutnya artist di sini, yang membuat itu, dibantu dengan beberapa temannya. Jadi hari ini lukisan itu udah selesai. Mungkin Anda sering lihat orang ini, kalau Anda datang ke gereja dia dibawa, Anda pulang dari gereja di tengah minggu dia masih di sini sampai malam-malam dia mau selesain gambar itu, saudara. Jadi kita hari ini ingin memberikan apresiasi kepada orang tersebut. Jadi tanpa panjang lebar, bolehkah saya undang Vince untuk maju ke depan? Karena jadi buat Anda yang nggak menyadarinya, mungkin Anda nanti turun, Anda lihat di tembok, it's a beautiful painting dari orang yang begitu talented. Tuhan memberikan talenta yang begitu luar biasa kepada dia. Dan juga nggak lupa kepada Nadia dan Michelle yang banyak membantu juga di sela-sela kesibukan mereka. Tapi Vince adalah orang yang mengerjakan the majority atau mayoritas dari gambar tersebut. So again, Vince, we want to thank you so much. We just want to let you know, man, you are talented. God love you. God set a purpose for you. And I pray that you will use your talent for the glory of God. Akan pakai talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, bolehkah kita apresiasi, Vince? We have a little bit of gift for you. Thank you so much. Thank you. Okay. Sebelum kita memberikan persembahan, boleh saya undang Ibu Nevo mungkin doa untuk doa persembahan kita? Atau doa untuk pembukaan ibadah kita pada hari ini? Boleh? Boleh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kehidupan kami sehari-hari, berkat-Mu, kesehatan yang telah Kau berikan buat kami, sehingga kami terus melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sekali lagi, dan hari ini kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau, Tuhan, karena Engkau terlebih dulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti.
tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, pada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, adakah yang ingin mengambil perjamuan kudus tapi Anda belum dapat roti dan anggur ini? Kalau ada yang belum dapat, kami bisa layani Anda semua. Ayo, ada yang- Makasih, Pak. Ada lagi? Kami bisa layani Anda.
Kalau semua sudah dapat, Anda boleh mengangkat roti yang ada di tangan Anda. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan Anda adalah tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Dia mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian untuk membuktikan kepada dunia ini bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda percaya itu, Anda mulai memakannya bersama dengan saya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh mengangkat anggur yang ada di tangan Anda. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya, cawan dan anggur yang ada di tangan Anda adalah darah Kristus. Darah yang dicurahkan dari atas kayu salib untuk membasuh bersih dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan dosa saya. Darah yang berkuasa untuk membawa kesembuhan, pemulihan, perubahan hidup, transformasi kehidupan dalam setiap kita. Darah Kristus yang sanggup untuk mengembalikan setiap dari kami ya Tuhan kepada tujuan hidup yang semula. Kami dicipta serupa dengan gambaran-Mu untuk berkuasa atas dunia ini. Kami adalah umat pemenang. Kalau Tuhan ada di pihak kami, siapa yang bisa menjadi lawan kami? Kalau Anda percaya bahwa darah Kristus itu dicurahkan untuk Anda dan saya, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil kita memanggil anak-anak untuk maju ke depan, boleh kita nyanyikan satu kali lagi chorusnya. Anugerah-Mu Hits. jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, Boleh saya minta untuk Anda yang mengasihi anak-anak ini, boleh menjulurkan tangan Anda toward them. Tuhan, terima kasih. Father God, we thank you for this amazing children. Kami percaya Tuhan, hidup mereka ada di tangan-Mu. Kami mengucap syukur. We so thankful that they get to know you since they are in such a young age. Father God, we surrender their life into your hands. We truly believe that you have a plan for them that is full of hope,
plan to prosper. We pray that each and every steps that they take, every decision that they make, may only to glorify your name and to honor your name. Kami percaya Tuhan, kehidupan mereka ada di tangan Engkau ya Tuhan. We truly believe that every good and perfect gift that comes from you will be upon them and will follow them for the rest of their life. Kami juga mengucap syukur atas setiap orang tua. Kami punya privilege, kami punya kehormatan untuk berjalan bersama dengan mereka. Kami punya kehormatan untuk memperkenalkan Tuhan atas kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap guru-guru sekolah minggu di tempat ini yang berdedikasi dan berkomitmen setiap minggu untuk memperkenalkan Engkau kepada mereka dari sejak mereka muda. Terima kasih Tuhan, give us wisdom, give us knowledge, give us ability, berikan kami kemampuan dan hikmat untuk kami bisa melakukan yang terbaik untuk generasi yang luar biasa ini. We speak blessing upon them, kami ucapkan berkat atas hidup mereka. In the name of Jesus, in the name of Jesus we pray, amen, amen. Kids, you may follow your teacher, go to your class, be nice to your teachers. Dan untuk setiap kita boleh saya undang berdoa sekali lagi Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan, bicara untuk kami semua melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai pesan untuk kami semua. Kami buka hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang berkuasa, mengubahkan hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sebelum Anda duduk, saya mau kita punya kebiasaan untuk menyambut tamu yang ada di tengah-tengah kita. Tamu ini nggak perlu introduction lagi. Kak Ina, buat Anda yang datang semalam Anda tahu, Kak Ina adalah istri Pastor Jonathan Patiasina. Mereka berdua menggembalakan Garam Ministry di Melbourne, Australia. Dan juga mereka juga menggembalakan Rock yang ada di Makassar. Benar ya Kak Ina ya? And of course ada bersama kita juga ada Dina dan ada Pak Arnold yang tadi pagi begitu memberkati kita dengan kesaksian hidupnya. Jadi tanpa panjang lebar, bolehkah kita memberikan sambutan yang meriah untuk mereka semua? Silakan Kak Ina, Anda dipersilakan duduk. Thank you Pastor Rosid dan Ibu Nana. Ini merupakan satu kehormatan bisa melayani saudara di Rock Philadelphia. Puji Tuhan, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Ina Patiasina. Such an honor to be with you. So I really thank God for this opportunity to share the word of God for all of you in this place. Okay. Saya waktu masuk, saya rasa seperti gereja kami yang ada di Melbourne. Such like a familiar, seperti keluarga di sini ya. Rock Philadelphia like a family. Jadi saya seperti ada di Melbourne. Baik. Tadi malam saya nggak bisa tidur. Ditanya sama Pastor Rosid bisa tidur nggak? Kenapa? Saya nggak tahu. Saya kok nggak bisa tidur. Saya banyak kali nggak pernah dalam lama, mungkin setahun ini nggak pernah makan Indomie. Ya. Lalu tadi malam saya makan Indomie. Saya pikir mungkin karena makan Indomie saya nggak bisa tidur. Ya. Tapi rupanya tadi pagi sekitar jam 10-an saya dengan satu ibu berdoa, video call, ditelepon ibu penatua kami yang ada di Rock Makassar. Kami bersama-sama berdoa buat suaminya, ya, dan dia berdoa lama, berdoa, telepon lagi, dan suaminya sedang kritis karena kena heart attack. So after that sampai menyerahkan Pak Hans ke dalam tangan Tuhan dan dia pergi, dia meninggal, dipanggil Tuhan. So it's like suddenly, ya, semua datang dengan tiba-tiba. Jadi salah satu penatua kami namanya Pak Hans Palijama tadi pagi dipanggil oleh Tuhan di malam hari di Makassar. Jadi saya pikir mungkin itu saya nggak bisa tidur tadi malam. Tapi anyway dia sudah senang dengan Tuhan, ya, dia ada di better place. Ya, dia belum sampai di surga tentunya, masih di paradise. Tapi kita bisa sebut dengan kata rest in peace. Dia bersama dengan Tuhan.
Kami kasih jadwal pelayanan dia kemarin. Kemarin di sana, yang minggu di sini. So this is the last time he share the word of God. Baik, Ibu Bapak Saudara, saya ingin membagikan sesuatu buat kita pada pagi hari ini. Saudara percaya karena kuat kuasa Roh Kudusnya dia ada bersama dengan kita. Roh Kudus artinya roh penghibur, Roh Kudus itu roh penolong, dan Roh Kudus never ever leave us, never ever forsake us, selalu bersama dengan kita. Sebab itu Yesus katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Saya suka perkataan Yesus katakan gak pernah kita ditinggalkan sebagai yatim dan piatu. Yatim piatu artinya tidak punya bapa dan tidak punya ibu. Karena Tuhan kita, our God actually, He is our Father. Dia memiliki hati bapa dan juga dia memiliki hati ibu. Our God also has a mother heart of God. Sebab itu dia bersama dengan kita, enggak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, menghibur kita, menguatkan kita. Itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Kalau Ibu Bapak Saudara datang tadi malam, saya enggak akan ulang apa yang dikatakan oleh Pastor Jonathan, itu sudah sangat memberkati kita. Tentunya itu sudah berbicara sesuatu buat kita. Saya cuma ingin lihat, mari kita lihat ayatnya pasal Yohanes pasal yang ke-14. Kita lihat ayat yang ke-18. Boleh ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan beberapa ayat di bawahnya saya akan baca kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, itu roh kebenaran. Coba kita katakan bersama, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perkataan Yesus ini sebelum Roh Kudus dicurahkan tentunya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan juga untuk menegaskan waktu kita makan perjamuan kudus tadi, saya percaya bahwa waktu kita makan tubuh dan darah Yesus, Tuhan ada berdiam dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan. Bayangkan firman Tuhan ini luar biasa. Bahwa Yesus ada dalam Bapa. Dan juga saudaraku, saudara dan saya itu ada dalam Yesus. Berarti Bapa, Anak dan Roh Kudus inside of us. Ada di dalam kita. Bukan hanya ada di tengah-tengah kita. Christ in you, the hope of glory. Itu berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab bilang begini, dunia gak akan melihat aku lagi, tapi kamu lihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dan kita percaya bahwa kuasanya gak pernah berubah. Kenapa Alkitab bilang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup? Karena memang dia bangkit dari kematiannya. Sebab itu ada harapan dalam kehidupan kita. Sebab itu ada masa depan yang gilang gemilang dalam kehidupan kita. Sebab itu orang yang sudah mendahului kita. Kita percaya kita akan bertemu kembali. Tentunya dalam tubuh yang baru saudaraku. Kita akan bertemu tentunya di waktu Tuhan yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita. Banyak mungkin kita ditinggalkan oleh saudara-saudara kita yang kekasih yang sudah pulang ke rumah Bapak. Di pandemi ini saya ditinggalkan oleh 3 saudara saya. 2 saudara kandung, 1 saudara ipar, saudaraku. Pergi saudaraku. Tapi inilah kita luar biasa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita yakin dan percaya kita akan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang kudusnya Tuhan. Because He lives. Because He lives. We can face tomorrow. Ada masa depan yang ada di depan kita. Masa depan kita, saudaraku, tentunya ada harapan kita tidak akan hilang. Saudara, kalau dikatakan di sini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saya percaya saudaraku bahwa kita adalah orang-orang yang saya mau bilang gini, waktu kita punya harapan, tentunya bukan hanya harapan aja. Dengan harapan itu kita punya apa? Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita.
Jadi jangan hanya dengan pengharapan kita saudaraku, tapi apa pengharapan Tuhan buat saudara dan saya. Dan inilah saudaraku kita bisa melihat ada dengan harapan Tuhan itu saudaraku. Saya percaya harus sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya? Saya yakin dan percaya bahwa tujuan Tuhan gak ada yang lain. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Alkitab bilang begini, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan menciptakan kita apa? Segambar dan serupa dengan dia. Amin. Berarti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita saudaraku adalah kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Ada orang yang mau bilang langsung dia supaya dia berkuasa. Tapi saya percaya begini, dengan kita berkuasa saudaraku, yaitu keserupaan Kristus. Tujuan Tuhan adalah serupa dengan karakternya. Serupa dengan semua apa pribadi Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Karakter Kristus itu. Supaya waktu orang melihat saudara, orang boleh melihat Yesus. Amin. Dengan keserupaan dengan Tuhan, kita memerintah tentunya. Bukan cari untuk memerintah terlebih dahulu, tapi serupa dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ini tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang dia rancangkan dalam kehidupan kita pasti mencapai suatu klimaks. Sekarang saya mau bilang begini buat saudara, untuk mencapai tujuan Tuhan itu dalam kehidupan kita, Tuhan berikan ini. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya dalam hidup saudara dan saya. Untuk capai tujuan Tuhan, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus itu adalah jaminan dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat yang ke-14, kita lihat ayat ini. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus, coba kita katakan Roh Kudus, itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jaminan kita nggak ada yang lain. Jaminan kita itulah Roh Kudus. Amin. Sampai apa? Selama-lamanya. Makanya saya terlalu percaya saudaraku, bahwa bersyukur sekali Yesus naik ke sorga. Kita baru-baru merayakan hari Pentakosta. Karena kalau dia tidak naik ke sorga, tidak dicurahkan kuasa Roh Kudus. Dia hanya ada di Yerusalem. Mau semua cari Tuhan Yesus sudah boro-boro pergi ke Yerusalem saudaraku. Tapi karena dia naik ke sorga, dia ada juga di Philadelphia. Haleluya. Dia ada di Melbourne saudaraku. Dia ada di Indonesia. Wherever you go, He always be with us. Because the power of the Holy Spirit inside of us. Ada impact dalam kehidupan kita. Tadi senior pastor sudah berbicara saudaraku. Tentunya ada apa? Ada impact saudaraku. Amin. Saya waktu penuh dengan Roh Kudus saudara, saya nggak tahu deh. Saya nggak takut untuk ceritakan Yesus kepada siapapun. Kan Alkitab bilang, kamu akan terima kuasa, kita hafal aja itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksi di sini bahasa, maksud saya kuasa di sini saudaraku, bahasa aslinya itu apa? Dunamos. Itu dunamos. Dunamos itu saudaraku, artinya apa? Adalah sesuatu dinamit saudaraku. Ledakan yang besar. Lain dengan kuasa yang Yohanes 1 ayat 12. Ya, kamu akan terima bahwa barang siapa percaya kepadanya diberinya kuasa jadi anak-anak Allah. Kuasa itu adalah kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kuasa Kisah 1 ayat 8 itu saudaraku ledakan yang luar biasa. Saudara masih ingat tadi malam Pastor Jonathan katakan kalau misalnya kita takut dengan apa? Iman selalu versinya apa? Tolak belakang dengan ketakutan. Kekhawatiran. Saudara saya itu kok nggak tahu tuh. Saya nggak takut lagi saudaraku. Saya percaya bahwa bukan saya, bukan sama sekali. Tapi kuasa Roh Kudus. Kalau ketemu orang saudaraku, siapapun dia. Saya rindu orang itu boleh kenal Yesus. Caranya gimana ya? Dia pakai jilbab kah? Dia mungkin matanya cuma kelihatan gitu. Di pesawat atau di mana. Saya pikir gini, they are going to die without believing Jesus. Karena Yesus bilang gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa kan.
di surga di bumi. Pergilah jadikan sekalian bangsa, muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudaraku. Jadi saya terlalu percaya, saudara, bahwa Yesus itu dia jalan, dia kebenaran, dia kehidupan. No one come unto the Father except to Jesus. Because Alkitab bilang ini, karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan Yesus supaya setiap orang percaya kepadanya nggak binasa tapi punya hidup yang kekal. Saudara falling in love with Jesus? Kalau kita falling in love with Jesus, kita mau ceritakan Yesus itu kepada siapapun. Amin. Kita mau juga banyak orang boleh mengenal nama Yesus. Ya enggak? Jadi saya biasa hampiri orang, lalu saya bilang ini, Jesus love you. Suatu kali, saya ingat sekali, ini terjadi kira-kira sebelum pandemi ya. Saya tinggal di Melbourne tuh, saya tinggal di daerah West. Kalau saya pergi ke city, saya kalau nggak drive ya, kita ke city itu bisa naik tren, ya, hanya bisa naik tren, nggak bisa naik bus, tentu naik tren. Saya mau naik tren, pergi ke station, train station. Sampai di train station, saya lihat seorang perempuan lewat di depan saya. Seperti hati saya pikir gini, seperti Tuhan bilang gini, kamu harus ceritakan kasihku kepada perempuan ini. Siapa di antara ibu bapak saudara yang pernah mendengar Tuhan bicara buat saudara? Kapan terakhir kali Tuhan bicara buat saudara? Saudara percaya bahwa Tuhan masih bisa bicara buat saudara? Amin. Saya lihat wajah-wajah saudara luar biasa. Ini orang-orang yang suka dengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bisa dengar suara Tuhan karena kita bergaul akrab dengan dia kan. Amin. Kalau kita cuma dengarnya banyak TikTok terus. Tuhan bilang ini, diceritakan kasihku kepadanya. Udah, biasa datang tren, kita naik kan. Naik di dalam tren itu, saya udah kehilangan jejak dia udah gak tahu kemana. Sampai di tempat tujuan. Pintu tren terbuka, saya keluar. Tiba-tiba perempuan ini lewat depan saya. Wah, takut kehilangan dia, saya kejar dia dong. Lalu saya bilang begini, excuse me, Jesus love you. Terus dia bilang gini, dia gak marah tuh. Dia bilang gini buat saya, you know what, I'm not Christian. Tapi saya sedang cari gereja sekarang ini. I heard about Jesus. So I said, do you have time, can we talk? Saya bawa dia ke tempat yang sepi, ngobrol sama dia, saudaraku. Singkatnya, saya bilang, mau gak terima Yesus dalam hati? Mau, saudara. Saya berdoa dengan dia di train station itu. Dan dia minta Yesus jadi Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Udah selesai. Dia bilang, saya harus pergi kuliah. Dia ambil S2. Saya bilang, oke. Biasa kita menukar nomor telepon. Udah selesai itu saya pisah sama dia. Saya ingat saya pulang ke Indo. Pulang dari Indo saya telepon dia. Kita ketemuan yuk di tempat yang sama jam sekian. Tapi jam 3 saya harus pulang jemput anak saya sekolah. Terus dia bilang gini, oh sure. Kamu tinggal di mana? Terus dia bilang gini, saya tinggal di Point Cook. Saya juga tinggal di Point Cook. Oh di mana? Dia bilang di Alamanda. Saya juga tinggal di Alamanda. Punya cerita rupanya dia tetangga saya. Saya bilang jauh-jauh di situ udah ketemu dekat rumah aja. Kita ketemu di sebuah kafe dekat rumah. Bible study dengan dia. Dia haus dan lapar akan Tuhan. Seperti dia bilang ini, kasih makan saya. Mulut saya sudah berbusa, saudaraku, dia menganga. Lalu saya bilang gini, udah kamu langsung saya tembak aja. Kamu mau dibaptis? Mau. Udah kita Google cari swimming pool. Di Melbourne dingin, saudaraku. Cari yang airnya hangat bisa baptis dia. Dia dibaptis. Dia keluar dari air, saudara. Dia bilang ini, I feel like I have Jesus. Saya kasih Alkitab buat dia, saudaraku. Dan saudara, saya dapat bonus saya, bonusnya oke lah, saudara. Bonusnya apa, saudaraku? Dia pintar. Dia itu guru bahasa Mandarin. Pintar bahasa Mandarin. Anak saya, saudaraku, itu suka belajar bahasa. Akhirnya datang ke rumah diajar bahasa Mandarin. Anak saya juara 1, saudaraku, bahasa Mandarin di kelasnya. Gitu saya pikir itu bonusnya. Tapi ini saya mau bilang buat saudara. Wow, di sekitar kita banyak orang yang belum kenal Tuhan.
rampas mereka dari kerajaan kegelapan. Bawa masuk mereka ke dalam kerajaan sorga. Kamu terima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atasmu. Saksi itu saudaraku, sebenarnya artinya apa? Saksi itu mati syahid buat Tuhan. Bukan cuma saksi di mana saja, bukan mati syahid. Akhirnya kita bisa menyerahkan nyawa kita seperti Kristus. Saudaraku, bahkan ini kita mau menceritakan Yesus Kristus Tuhan. Bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu beritakan bukan Injil keselamatan saja. Tapi kita memberitakan Injil kerajaan. Amin saudara. Apa itu Injil kerajaan? Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang berlaku atas kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita harus jadi impact dengan apa saudaraku? Dengan kuat kuasa Roh Kudus yang diberikan, dicurahkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir ini saya ingin bagikan kepada saudara sekalian. Bagaimana keputusan kita? Dengan semua jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. What is our decision? Kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin saudara. Saudara mau hidup dalam kehendak Tuhan? Bukan hidup dalam kehendak kita. Hidup dalam kehendak Tuhan. Coba saudara bilang, saya mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya sendiri atau kehendak orang lain. Lakukan kehendak Tuhan. Saya dengan suami saya kami punya statement di dalam membangun rumah tangga kami. Kita nggak bangun keluarga bahagia, tapi bangun keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Karena waktu kita melakukan kehendak Tuhan, saya percaya kita akan bahagia dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang keempat katakan demikian saudaraku. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya apa saudaraku? Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Lalu ayat-ayat selanjutnya. Kita tahu bahwa waktu ini waktu yang jahat. Waktu ini waktu yang sisa. No one knows. Nggak tahu, saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui sampai kapan kehidupannya. 10 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 1 minggu ke depan. Nggak ada yang tahu. Makanya Alkitab selalu bilang ini, waktu kita waktu yang singkat. Gunakan waktumu dengan baik. Karena apa saudaraku? Kadangkala banyak waktu yang kita gunakan, itu ayat yang ketiga, untuk kita melakukan menurut apa? Seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya percaya kita di tempat ini, kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Sehingga waktu saatnya Tuhan memanggil kita, kita ready saudara. Kita siap saudaraku. Kenapa? Karena kita tahu waktu yang kita pergunakan, saudara kita gak wasting our time. Kita gunakan untuk tegakkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Pemerintahan Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, kita perlu prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Amin saudara. Udah gak usah khawatir, gak usah takut dengan apapun. Saudara tahu apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Krisis ekonomi dan semuanya selalu pasti ada. Tapi kita tahu siapa yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang gak pernah tertidur. Dia Tuhan yang gak pernah gagal. Dia Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kadang-kala kita gak bisa melihat Tuhan dengan mata rohani kita. Kita lihat dia hanya dengan mata jasmani kita saja. Tapi kita gak lihat dia dengan mata rohani kita saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan mau untuk kita bisa melihat dia. Melihat saudaraku. Bahasa aslinya artinya bukan hanya melihat Tuhan. Tapi mengenal Tuhan. Melihat, mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan. Karena kita mengenal jalan-jalan Tuhan, saudara saya percaya apa? Kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Capek saudaraku lakukan menurut keinginan kita sendiri. So tiring. Wasting out time. Tapi Tuhan biar, apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan, cari tahu sendiri. Tuhan akan bicara langsung buat kita. Sebab itu bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua dari terakhir, keputusan kita dengan semua jaminan itu. Saya percaya ini, kita perlu berbuah lebat. Amin. Tujuan Tuhan
Tuhan memberkati, lalu Tuhan bilang be fruitful and multiply. Kalau bahasa Indonesianya katakan beranak cucu bertambah banyak. Tapi dalam bahasa Inggrisnya saya suka be fruitful. Kita perlu berbuah dan multiply, saudara. Nah, saya nggak ada waktu untuk bahas, saudaraku, tentang Yohanes pasal yang ke-15. Tapi kita tahu semua. Karena kita perlu melekat dengan pokok anggur. Sehingga kita bisa apa, saudaraku? Berbuah. Amin, saudara. Berbuah. Lalu bukan hanya berbuah Tuhan mau. Tuhan mau kita ayat 5, ayat 8 dari Yohanes 15. Kita berbuah banyak. Coba saudara bilang berbuah banyak. Berbuah banyak tuh gimana ibu bapak? Berbuah banyak kita harus dibersihkan. Iya enggak? Dipotong, dibersihkan. Enak enggak dibersihkan? Enggak enak. Supaya apa? Kita lebih banyak lagi berbuah. Wow. Mungkin kita bilang Tuhan cukup. Tuhan bilang I haven't finished with you yet. Kita digunting sana, digunting sini. Thank you Lord. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Kita dibersihkan dengan firman Tuhan. Saya suka kasih perumpamaan ini. Di belakang rumah saya banyak pohon. Banyak pohon. Saya bisa hitung kira-kira ada 6-7 pohon. Yang paling suka berbuah. Itu namanya pohon lemon. Kuning-kuning. Nanti Pastor Rosit akan ke sana bersama Ibu Nana. Mereka akan melayani di Melbourne. Saudara, itu saya kalau pulang ke rumah, wah puji Tuhan. Saya, ya namanya juga organik saudaraku. Itu kita jadi sehat, apalagi masa-masa pandemi kemarin ya. Ibu-ibu suka peras lemon ya. Lalu kalau kita berbuah saudara, saya percaya Alkitab bilang gini, Bapa dipermuliakan kalau kita berbuah. Bapa disenangkan. Amin. Saya senang as the owner atas pohon itu. Saya senang banget. Wow, luar biasa. Kalau kita berbuah, saya percaya bukan cuma kita menikmati buah kita. Yang memiliki kita menikmati buah kita. Dan orang-orang di sekitar kita menikmati buah kita. Amin. Bapak sudah berkeluarga? Masih single? God is going to give you the best one. I do believe. Gak lama lagi. Yes. So she will be the best for you. Kalau kita berbuah, suami kita atau istri kita menikmati buah kita. Aduh, istri udah gak shopping-shopping melulu ya. Apalagi namanya sale-sale ya. Wow, istri gak cerewet lagi. Lebih baik tinggal di atas sudut satu rumah daripada tinggal dengan perempuan yang... Saudara jangan jawab sendiri ya. Saudara tahu firman Tuhan itu. Wah, kok lain ya? Lalu kita juga bilang ini, saya kok sekarang suka baca firman. I enjoy reading the word of God. Kita bilang gitu. Kok dulu kayaknya jadi obat tidur. Aduh Tuhan gak bisa tidur nih, gue baca Alkitab deh supaya bisa tidur. Tapi sekarang enggak, kita mau makan firman Tuhan. Kita mau bedah firman Tuhan. Saya kalau naik pesawat saya suka bawa Alkitab saya walaupun berat-berat. Saya suka bawa. Karena survei membuktikan orang-orang yang mau bawa firman Tuhan, 80% saudaraku baru buka Alkitabnya. Banyak pendeta-pendeta baru buka Alkitab kalau dia mau khotbah. Tapi di sini enggak, di sini sayang firman Tuhan, suka firman Tuhan. Tapi kita survei 80%. Saya pikir menyedihkan banget. Ya enggak? Setelah kita bisa bertumbuh dengan apa sih? Dengan firman Allah tentunya. Amin. Makan firman Tuhan. Kadang-kadang kita, saya sarankan saudara punya Bible sendiri. Bukan hanya di handphone saudara. Karena kalau di handphone kan tiba-tiba ada message masuk, WhatsApp masuk. Tunggu deh, pokoknya gue baca firman. Tapi dalam hati pikir gini, wah ini kayaknya penting nih. Siapa tahu ada orang yang perlu ditolong kali nih. Jadi kita perlu concentrate. So just reading, just makan the word of God dalam kehidupan kita. Jadi yang saya mau katakan kepada kita bahwa kita ada perubahan terjadi. Amin. Kita nikmati perubahan itu. Kita berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Percayalah saya pengkhotbah yang lihat waktu. Sebentar lagi saya harus selesai.
I'm just sit there, up there. Dan yang berikutnya selain kita berbuah lebat, kita perlu berbuah tetap. Bukan kamu yang pilih aku, Yohanes 15:16, tapi aku yang telah memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta dalam Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya buah tetap itu adalah punya anak-anak rohani. Kita perlu punya anak-anak rohani dalam hidup kita. Ibu akan punya anak-anak rohani. Amin. Anak-anak jasmani bisa jadi anak rohani kita dan anak rohani yang lain. Ibu yang tadi berdoa buat kita, doa persembahan. Banyak hal yang Tuhan taruh tanggung jawab dalam kehidupan ibu. Keluarkan itu semua. Keluarkan potensi dalam kehidupan kita. Saudaraku, banyak pekerjaan sebenarnya dalam kita. Kita mungkin losing our job, but we never losing our work. Because our work is inside of us. There's a potential that we have to keluarkan, saudaraku. Banyak hal. Karunia Tuhan berikan buat kita. Amin. Jangan kita menjadi hamba yang malas. Alkitab bilang jahat lagi. Kita nggak ada di sini. Tapi apa? Kalau dikasih 5, 2, 1. Kita harus mengeluarkan talenta karunia yang Tuhan percayakan buat kehidupan kita. Dan saya mau bilang ini buat saudara. Ya, punyalah anak-anak yang lain. Anak-anak rohani dalam hidup kita. Walaupun ibu, saya nggak tahu usia ibu berapa. Mungkin kita sama juga. Saya sudah mau kepala 6, saudaraku, tahun depan. Tapi saya mau bilang begini. Saudara mau pakai juga kehidupan ibu. Amin. Banyak hal yang Tuhan percayakan. And you too, Pak. Yes. Gak usah khawatir, gak usah bimbang, gak usah apapun. God is going to bless you. Lebih daripada apa yang Bapak pikirkan. Mungkin banyak hal yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan akan membuat banyak hal atas itu. Berbuahlah tetap dalam kehidupan kita. Saya kenal Yesus umur 16 tahun. Terima Yesus dalam hidup saya selama lebih dari 40 tahun. Dan kalau saya ada seperti ini hanya anugerah Tuhan. Hidup saya hanya mau melayani Tuhan. Makanya waktu saya masih single, saya menikah umur 32 tahun. Saya cuma bilang, Tuhan, saya mau menikah sama hamba Tuhan. Supaya kami bisa melayani bersama-sama. Saya tahu ada pengusaha yang punya hati hamba. Saya tahu itu, tapi saya tahu kalau ada orang yang sebagai hamba Tuhan, kita bisa pergi kemana melayani bersama. Dan Tuhan berikan kepada saya. To make it short story, saya mau bilang begini, I thank God dengan apa yang Tuhan percayakan. Saya punya 2 anak dan saya bersyukur buat anak saya. Kami nggak bilang kamu harus melayani Tuhan, enggak. Tapi mereka melayani Tuhan. Mereka gantikan kami melayani firman, melayani apapun. Mereka percayakan buat yang Tuhan percayakan buat mereka. Dan saya mau bilang ini, saya nggak mau terikat dengan apapun dalam dunia ini. Saya nggak mau terikat. Saya nggak mau terikat dengan uang, nggak mau terikat dengan harta. Saya mau untuk melihat hati saya, Tuhan, saya mau punya hati yang melayani Tuhan. Tuhan tolong supaya hati saya terus punya hati pure dalam melayani. Terus menyenangkan Tuhan. Enggak ada yang lain. Saya bilang, I don't want to hurt your feeling, God. Saya mau pleasing you with all of my life. Dan saya mau bilang begini buat saudara. Yang paling indah dalam kehidupan kita adalah ini. Hidup bukan untuk diri kita. Tapi hidup buat Tuhan. Dan hidup buat kerajaan Allah. Dan hidup buat orang lain. Bagikan sesuatu buat orang. Saya nggak bisa lihat kalau ada orang minta tolong, baru saya nggak tolong, rasanya nggak bisa, saudara. Nggak tahu. Tapi waktu kita menolong orang, itu ada suatu sukacita yang nggak sama dengan apa yang dunia berikan buat kita. Dan saya terlalu percaya ini. Tuhan cari apa dalam hidup kita? Tuhan cari buah dalam hidup kita. Ada buah pertobatan, ada buah roh. Saya nggak punya waktu untuk bahas ini. Tapi kasih ditutup dengan penguasaan diri. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Self control dalam kehidupan kita. Berbuahlah lebat bagi kerajaan Allah. Karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah jaminan yang Tuhan berikan dengan keputusan yang kita buat atas hidup kita. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin. Can I pray for you before I just give it back to the pastor? Let's pray. Father God, thank you.
Lord Jesus, hamba sangat terbatas, tapi Roh Kudus enggak pernah terbatas untuk sampaikan isi hatimu bagi setiap kami. Mari bangkit berdiri tempat saudara berada. Hari ini, kalau engkau mau ambil keputusan Tuhan, aku bersyukur dan Roh Kudus menjadi jaminan untuk aku buat keputusan apapun dalam hidupku. Melakukan kehendak-Mu, hidup berbuah bagi kerajaan Allah. Dan melakukan waktu ini dengan baik. Pakai hidupku Tuhan. Kalau saudara mau, saudara bebas bisa taruh tanganmu di dadamu. Saudara bisa angkat tangan saudara. Saudara bisa bicara langsung kepada Tuhan. Just feel free in the presence of God. Just talk to Him. Make a decision in your life today. Because He loves you so much. Just receive from the Lord. Darah-Mu Tuhan, itu bungkus kami, keluarga kami, semua yang Kau berikan atas kami rapat-rapat. Terima dari Tuhan Ibu. Haleluya. Aku berdoa. Ibu Bapak suami istri. Iya. Pegang tangan saudara. Bapak, aku berdoa buat pasangan ini. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan mau pakai hidupmu lebih daripada apa yang kau pikirkan. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Aku akan terus melakukannya. Keluarkan apapun yang ada dalam hati ibu. Potensi-potensi yang ada dalam hati ibu dan Bapak. Terima kuasa Allah turun. In Jesus name. Tuhan, lihat air matamu yang jatuh. Tuhan mengasihi engkau. Terima kuasa Allah in the name of Jesus. Thank you Holy Spirit. I pray. In Jesus. Berdoa saja di dalam nama. Lewatan untuk akan Tuhan akan berdoa. Terima kuasa Allah in Jesus. You are my special Jesus. You always my special God. Dia Tuhan yang setia. Waktu kau setia pada perkara kecil, ada tanggung jawab yang besar Tuhan berikan kepadamu. Because I see your heart and I know your heart. Just follow my path, says the Lord. You will see my direction. You will go. Dengan tuntunan. Terima urapan Allah. Oh yes God. Haleluya Jesus. Terima langsung dari Tuhan. Ada saudara yang ingin didoakan, saudara angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kalau saudara merindu untuk saudara didoakan, saudara angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bisa Bapak Arnold, Ibu Dina, Pak Ibu Nana datang dan berdoa buat saudara-saudara kita. Mari saya minta Bapak Ibu yang ingin doakan bisa maju ke depan. Feel like want to pray for you. It won't be long. You can come forward. Would like to pray for you. Does anyone need prayer? You just come forward. It's okay.
Thank you Jesus. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sekali lagi yuk kita katakan anugerahmu untuk seumur hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, Anda diberkati dengan firman yang diberitakan oleh Kak Ina. Kita nih kalau ngelihat Kak Ina nih, kita jadi mempertanyakan kita ini cinta Yesus apa enggak nih. Aduh, cintanya Kak Ina itu luar biasa. Dan cerita yang beliau ceritakan tentang, beliau menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang, itu saya udah sering banget dengar saudara. Dari teman-teman, baru-baru ini Pastor Budi cerita Kaina, waktu mereka ke Yerusalem, mereka udah jalan seharian, udah pada capek nih. Mereka pikir oke, kita pulang, kita akan tidur. Nggak taunya begitu sampai hotel, mereka masih melihat Kak Ina masih ngomong sama salah satu staf hotel, saudara. Oh man, kita berdoa biar kita mencintai Yesus sebesar Kak Ina mencintai Yesus. Dan hari ini kita diberkati luar biasa, Tuhan begitu mengasihi setiap dari kita. Di tengah-tengah khotbah Anda melihat Tuhan mempunyai pesan kepada orang-orang secara khusus. Tadi pagi pun demikian, Pak Arnold ketika di tengah-tengah beliau memberitakan firman, dia digerakkan untuk mengajak beberapa dari orang yang sedang duduk untuk berdiri, and he speak blessing, dia bicarakan pesan Tuhan kepada hidup setiap dari mereka. Jadi mungkin kalau beberapa dari Anda, kalau Kak Ina masih punya waktu selesai ibadah, kalau Anda ingin didoakan, Anda dipersilakan untuk menghampiri Kak Ina, and I'm sure she doesn't mind to pray over you. Jadi boleh saya minta tolong Kak Ina untuk menutup, speak blessing over us. Thank you Jesus. Hamba percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang butuh pertolongan sudah dijawab oleh Tuhan. Bahkan yang kekurangan diberi kecukupan, bahkan kelimpahan daripada Tuhan. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan kami siap terima berkat dari Tuhan. Sebelum kami terima berkat, I just want to pray for the Pastor Rosit dan juga Sister Nana Tuhan. Dan anak mereka. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Oh hamba-Mu Tuhan, biji mata-Mu Tuhan, kekasih jiwa-Mu Tuhan. Kau yang sudah pilih menggembalakan di tempat ini Tuhan. Pengurapan yang baru turun atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaki mereka berjejak Tuhan, kemanapun mereka pergi Tuhan. Tempat itu dilawat oleh Tuhan penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan akan menuntun mereka Tuhan, masuk kepada rencana-Mu yang jauh lebih indah daripada apa yang mereka pikirkan Tuhan. Karena apa yang tidak pernah lihat oleh mata, gak pernah dengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagimu. Oh yes, Alkitab katakan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku teguhkan engkau, aku tolong engkau. Aku pegang kau dan tangan kananku yang bawa kepada kemenangan. Yes, yes. Gereja ini bukan alternatif ada di tempat ini. Tapi gereja ini dipilih oleh Tuhan. And God has chosen both of you. Untuk mengembalakan tempat ini. Ada pengurapan yang khusus. Tuhan akan memberikan kepadamu discerning spirit. Dan kuasa Allah Roh Kudus. Lebih daripada yang kau pikirkan. Terima itu. Anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Bless them in Jesus' name. Amen. Thank you God. Tuhan, kami angkat tangan-tangan kami. Biar apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami ini kau buat berhasil. Tangan kami boleh mencari tangan kesembuhan.
Waktu kami tumpang tangan seorang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Tangan kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang susah Tuhan dan membutuhkan. Tangan kami boleh menjadi tangan pemulihan, tangan-tangan kemenangan. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberkati kami dengan berkat yang asalnya daripada Bapa. Anugerah, kasih sayang dan favor daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Kasih salam samping kiri kanan Anda, katakan God bless you. Sampai bertemu minggu depan.